Halo teman-teman, kenalin aku Indi. Kembali lagi di channel Indi Inarizu. Konten ini spesial dipersembahkan untuk kalian yang mungkin sedang berjuang untuk meraih beasiswa, para calon awardee, scholarship hunter yang entah dari kalangan manapun dan bercita-cita untuk segera melanjutkan studi dengan bantuan biaya tentunya dari pihak luar. Nah, sebelumnya nih teman-teman, alasan aku bikin konten kali ini adalah beberapa waktu kemarin udah banyak nih yang nanya ke aku, Mbak kemarin daftar ini ya, Mbak kemarin daftar itu gimana Mbak? Nah, mungkin kalian bingung nih memulai perjalanan ini harusnya dari mana gitu. Ya, oke teman-teman, sebelumnya disclaimer ya, sampai detik ini aku juga belum lolos dimanapun gitu, walaupun aku udah coba 3 beasiswa di tahun lalu. Nah, yang pertama aku tahun lalu tuh coba GKS atau Global Korean Scholarship, beasiswa dari pemerintah Korea Selatan. Itu dibuka sekitar bulan Februari sampai April. Nah, kemudian April dan seterusnya itu mulai seleksi. Kemudian aku juga daftar LPDP di bulan Agustus kalau nggak salah. Waktu itu aku submit terakhir. Nah, terus terakhir sampai bulan November itu aku juga masih sempat daftar Posko Asia Fellowship itu sekitar bulan Desember maksimal, Desember deadline-nya. Oke teman-teman, sebelum kita memulai melangkah ya, buat teman-teman juga, yang pertama nih, ketika kalian sudah memutuskan, aku pengen studi nih, lanjut studi, nah kalian harus punya satu alasan buat apa kalian lanjut S2 atau S3. Ini penting banget karena seringkali orang itu menjadikan lanjut studi sebagai opsi. Karena aku belum dapat kerjaan, aku nggak mau nikah, aku bingung ini. Yaudah S2 aja amannya. Nggak bisa gitu. Kalian harus punya tujuan tetap nih. Apalagi khususnya buat kalian yang cari beasiswa. Karena apa? Karena dalam beasiswa itu sendiri nanti di persyaratan juga kalian udah harus punya rencana studi yang matang. Gak cuma untuk 2-3 tahun atau sampai maksimal 5 tahun ke depan. Enggak cuma itu. Tapi nanti ke depan cita-cita besar kalian tuh apa? Jangka panjang apa? Jangka pendek apa? Kalian uraikan di situ. Itu yang paling pertama. Aku sendiri nih teman-teman dari kemarin itu wah, memperjuangkan sekali pengen S2. Karena apa? Karena aku tuh ngerasa sendiri ketika aku udah mulai jauh nih, misal dari lingkungan akademik, apa ya, pola pikir dan semangat untuk belajar tuh kayak beda aja rasanya gitu ketika kita ada di lingkungan, apa ya, masyarakat intelektual gitulah istilahnya. Meskipun nantinya di masyarakat kita juga harus bisa mengimbangi gitu. Intelektualitas kita tuh harus bisa bermanfaat buat mereka dengan cara kita masing-masing. Tapi aku kira sebelum kita ngasih, harusnya kan kita juga memilih benih mana yang mau kita tanam gitu istilahnya. Jadi aku pengen memaksimalkan potensi aku tuh masih bisa loh belajar lagi. Otakku ini masih jalan banget. Aku suka nulis, aku rajin baca. Dan itu mungkin bukanlah sebuah hobi yang bisa dimiliki orang lain gitu. Kalau nggak aku punya kesadaran dan kesempatan untuk mencoba, kenapa enggak gitu. Nah, dan yang kedua aku juga dulunya memang S1 beasiswa ya, beasiswa bidik misi. Ya dengan segala perjuangan karena berkas beasiswa manapun yang emang agak belibet tuh berkasnya. Nah, ini aja setelah aku jadi awardee alias penerima beasiswa lah ya di kampus aku. Jadi tiap semester kita harus bikin portofolio. Laporan semester ini aku udah ngapain aja dalam bidang kuliah nih, kuliahnya gimana perkembangannya. Terus di bidang organisasi. Jadi kita tuh harus apa ya? Kayak prinsip aku sendiri sih, kayak kita tuh harus memberi sebanyak kita menerima. Lebih dari kita menerima malah. Nah, itu. Nah, yang terakhir juga ada kegiatan keagamaan nih. Nah, ini kebetulan ini aku ada dokumentasi waktu itu kuliahnya gimana, terus apa aja yang udah aku lakuin selama 1 semester gitu. Nah, nanti pun ketika kalian S2 atau S3 misal dengan beasiswa, kalian juga harus punya target gitu. Ketika nanti aku kuliah, aku mau ngapain, aku
harus gimana, memberikan manfaat apa, dampak apa untuk sekitar gitu kan. Nah itu insight yang pertama dari aku ya teman-teman. Mungkin bisa jadi bahan pertimbangan kalian. Oke, nah sekarang lanjut. Setelah nanti kalian menemukan why, kalian akan tidak lama menentukan, kalian punya goals, kalian punya target. Nah, tinggal dicari apa? Missing link-nya. How, cara, gitu ya. Nah, untuk menghubungkan alasan dan cita-cita target tadi, kan udah ketemu. Di tengah-tengahnya ada cara. Setelah cara nanti setengahnya lagi ada proses, gitu. Nah, setelah proses, nanti sebelum mendekati tujuan, kalian pasti akan ada di titik pasrah, tawakal gitu. Nah, kemudian nih lanjut yang kedua ya, setelah alasan kalian akhirnya membias punya pantulan target. Nah, langkah kedua kan adalah cara. Oke, kita masuk ke cara. Oke, lanjut yang kedua, setelah kalian baca guideline, kalian pasti tahu apa saja berkas yang diminta dari beasiswa itu. Nah, perlu banget nih, kalau aku saranin sih kalian ngeprint. Karena apa? Nih lihat GKS yang tahun lalu aja berkasnya ada 21 berkas. Dimana kalau misal kalian miss satu, takutnya nanti juga bakal ribet di hari H pengumpulan gitu. Nah, setelah kalian print, ini kan jadi jelas tuh apa saja yang dipersyaratkan dan yang sudah kalian punya, langsung aja checklist dan persiapkan langsung dokumennya di mana. Kalau bisa sih punya satu map khusus yang emang itu buat berkas beasiswa yang akan kalian kumpulkan gitu. Kalau misal butuh 2 rangkap, dibikin 2 rangkap aja nggak apa-apa teman-teman. Menghindari nanti kalau misal ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Nih, dan teman-teman yang perlu digarisbawahi juga, apapun berkas kalian jangan pernah disimpan hanya di satu device. Misal kalian punya hard file atau pokoknya harus punya backup. Karena apa? Kita tidak pernah tahu alam Indonesia yang seperti ini atau habit kemanusiaan Indonesia yang mungkin entah ada maling atau ada sekutu dari mana gitu kan tiba-tiba menghilang itu keselip atau gimana berkas. Nah, itu kan sangat merugikan teman-teman yang sudah mulai persiapan gitu. Nah, setelah kalian punya list yang harus dilengkapi, dari situ kalian tahu nih, wah aku kurangnya di bahasa Inggris, aku belum punya sertifikat bahasa Inggris, aku harus ngapain. Terus kalaupun misal kalian sudah mencoba, dari kemarin misal udah kira-kira ya yang beasiswa butuhkan secara umum itu kan sertifikat bahasa tuh. Jadi kalian udah siap-siap, ternyata belum kesampaian targetnya. Nah, itu bisa nanti dibulet-buletin aja atau ditandain aja yang belum mana. Terus sekiranya deadline-nya kapan, nah itu. Kalian harus punya timeline sendiri lah untuk melaksanakan itu. Kalau aku sih dulu di agenda, sampai aku bikin kayak gini teman-teman tiap tanggal. Nah, tulis atau di agenda atau di diary, apa aja yang harus kalian lengkapi gitu. Ini bulan Maret. Nah, aku tiap Senin Selasa ada les ini, Rabu Kamis ada les itu, Kamis Jumat ada les ini. Nah, teman-teman ini juga yang perlu teman-teman pahami ya. Kalian nggak perlu kalau misal sudah punya kemampuan dan ngerasa cukup, selagi kalian masih bisa mengatasi sendiri, itu nggak perlu ngambil les sebenarnya. Karena apa? Les itu atau bimbingan, konseling itu biasanya khusus buat teman-teman yang misal kerja full time atau nggak punya waktu untuk diskusi dan yang terlampau sibuk gitu ya. Cuma kalau misal masih bisa sendiri, alangkah baiknya menghemat uang karena nanti juga di sana kalian butuh banyak biaya. Itu sih yang paling aku garis bawahi. Karena ada beberapa beasiswa yang biayanya itu nggak langsung keluar gitu. Jadi harus nunggu dulu baru cair gitu kan misalnya, baru bisa di-reimburse sepenuhnya full. Biasanya ada yang cuma ngasih setengah, nanti setengahnya di akhir setelah ada laporan akademik gitu. Nah, kemudian nanti untuk selanjutnya, untuk cara cari les-lesan yang bagus, yang cocok, itu nanti kita bahas ke konten selanjutnya aja ya teman-teman. Ini kita skip dulu. Kita bahas yang nomor 3. Dan setelah kalian nanti sudah memahami guideline, kemudian sudah tahu berkas apa saja yang harus dilengkapi dan kalian sudah melakukan usaha. Nah, yang paling penting, selain faktor internal tadi yang sudah kita penuhi, kita juga butuh nih pendukung, faktor eksternal, supporting system. Misal kalian join grup informasi beasiswa atau nyari kenalan dari orde-orde yang kalian ketahui, update di kayak di YouTube, di podcast. Misal kalian tonton
simulasi wawancara dan lain-lain itu tuh nggak apa-apa. Karena semangat untuk mencari beasiswa ini harus terus dipupuk teman-teman, apalagi buat kalian yang sambil bekerja ya. Karena kalau nggak gitu nanti susah di kalian juga untuk bangkit lagi ketika lagi males-malesan gitu. Dan manfaatnya kita memperkuat networking, selain kalian punya teman diskusi, kalian juga lumayan membantu dalam proses pengisian form. Misal kayak tahun lalu, aku gabung di grup College Scholarship Hunter, itu agak ribet juga sih masuk grupnya karena harus baca peraturan grup dan lain-lain. Tapi dari situ kita ada forum untuk mengisi application form bersama awardee bareng-bareng. Jadi kita dikasih tutorial gitu, form yang tahun ini seperti apa, kita pahami bareng-bareng dan kita ngisi bareng di Zoom itu. Sambil Zoom kita sambil ngisi gitulah istilahnya. Itu sangat membantu. Kemudian juga kalau join di grup-grup beasiswa yang lain, contohnya kayak kemarin aku di LPDP, itu ada grup khusus untuk membantu teman-teman yang mau mock interview. Kebetulan awardee di situ biasanya menawarkan dirinya sendiri. Aku dari jurusan ini, dari kampus ini, ada yang butuh untuk di mock interview sama aku nggak? Latihan interview kan lumayan. Daripada kalian harus menghabiskan biaya untuk di lembaga kursus, walaupun sama juga nantinya kalian di lembaga konsultan pendidikan tuh juga sebenarnya awardee juga itu kan pengurusnya. Jadi gitu. Biasanya awardee itu lebih suka, ayo siapa nih yang semasa aku kayak gitu. Itu kan sangat membantu ya sebenarnya tanpa mengeluarkan uang. Lagi-lagi kita harus hemat uang. Oke. Nah, sampai situ kemudian juga bisa kalian perbanyak sendirilah outreach sama misal dosen atau atasan kerja yang istilahnya nanti ke depan tuh kalian punya gambaran gitu loh. Setelah aku lulus kuliah, misal aku kayak gini, aku berkarir di mana nih kayak gitu. Lumayan nambah insight juga. Jadi lebih matang aja dalam mempersiapkan segalanya gitu. Nah, itu nanti selanjutnya yang perlu teman-teman pahami juga dari rangkaian proses beasiswa ini adalah kalian jangan cuma belajar dari yang sukses. Tapi kalian juga harus belajar dari yang gagal. Ya, dulu aku pertama kali nih sharing lagi dari seminar beasiswa yang pertama aku ikuti. Kakak awardee-nya tuh bilang kayak gini, pokoknya teman-teman kalian kalau sudah memantapkan diri jadi scholarship hunter, jangan malu kalaupun kalian sudah 5 tahun, 6 tahun mencoba dan belum lolos. Barangkali yang ketujuhnya kalian lolos dan kalian harus siap dengan pertanyaan-pertanyaan nih. Lah, bukannya Mbak kemarin sudah daftar ini? Mbak sudah kuliah di mana sekarang? Gimana Mbak? Kayak gitu kan pasti. Atau Mas, gimana ceritanya? Sharing dong kayak gitu-gitu. Pasti nanti akan ada rasanya di mana kalian nggak lolos-lolos dan itu menjadi pertanyaan buat teman-teman yang selama ini tahu bahwa kalian sedang mengejar beasiswa gitu ya. Karena prosesnya nggak mudah teman-teman. Nah itu biasanya yang bikin down kan di situ. Cuma kita pikir aja deh. Thomas Alva Edison ngelakuin percobaan lampu, dia gagal 999 kali dan yang berhasil cuma sekali, yaitu percobaan ke-1000. Istilahnya keberhasilan banding kegagalannya tuh banyak kegagalan gitu loh. Dan itu wajar. Bahkan kalau kata atasan di tempat kerja aku, kata beliau, mending kita habiskan jatah gagal kita itu di masa muda, biar kita tuh tua lebih enak aja gitu menjalani hidup. Sama kayak kata kan army ya, aku ingat kata Kim Namjoon, kata gurunya, kita itu sebenarnya hidup kayak pohon, berawal dari akar, susah ya mencari menyeimbangkan tubuh, kemudian kita di usia 20, 30-an, kita tuh harus tumbuh mau nggak mau. Cara tumbuh apa ya? Bercabang. Kita bakal pusing, kita bakal sakit karena kan bakal ada banyak hal baru, kita menelusuri hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi ketika kita sudah membuat cabang, nanti di usia 30-40, kita cuma tinggal berdaun dan berbunga. Kita nggak perlu susah-susah senggol kanan kiri demi mengembangkan cabang kita gitu loh. Istilahnya emang harus bersusah dulu teman-teman. Jangan langsung putus asa gitu ya. Contohnya kayak aku ini, aku sangat pede sekali memberi kalian pengalaman, padahal aku sendiri belum berhasil gitu ya, setelah 3 kali mencoba. Ya nggak apa-apa, karena apa? Karena aku lebih suka teman-teman itu jangan sampai gagal kayak aku loh, gitu. Oke teman-teman, nah yang keempat tadi ya sebelum penutup, tawakal gitu ya. Tawakal, tapi dalam segi
bedanya tawakal sama pasrah tuh apa sih? Ya tawakal itu tuh setelah udah ada usaha tadi 1 2 3 baca guideline, pahami persyaratan, kemudian outreaching, terus harus menguatkan hati juga. Nah, teman-teman juga sebelum berserah diri, sebelum pasrah banget. Setelah nanti mungkin teman-teman dalam perjalanan mengalami kegagalan, teman-teman jangan sungkan untuk menulis apa saja sih yang sekiranya kalian kurang. Nah, ini contohnya aku dari GKS. Aku sampai tahap wawancara, kira-kira yang kurang apa? Seperti mentioning some topics that unrelated to the study plan gitu ya. Misal, ini aku catat dari poin pertama sampai terakhir. Kira-kira kesalahanku di mana waktu wawancara itu. Oke, selanjutnya aku juga catat ini waktu aku daftar LPDP. Apa yang sudah aku punya dan apa yang kalau misal aku daftar beasiswa lagi itu aku pertahankan. Dan ini poin-poin yang sekiranya aku kurang dan harus aku perbaiki, aku kasih tanda merah ini ya. Ini harus perbaiki lagi sehingga ke depan ketika kita sudah mulai daftar beasiswa lagi, misal kita masih semangat nih. Nah, kita udah punya timeline yang baru. Evaluasi apa dan itu membuat kita lebih baik gitu. Dan percayalah teman-teman, dari kegagalan ini kalian akhirnya tumbuh menjadi seseorang yang lebih keren daripada yang kalian sangka. Karena apa? Misal aku dari tahun lalu aku 3-3-nya gagal ya, besok ke luar negeri gagal. Tapi apa, di balik kegagalan itu akhirnya aku tahu aku harusnya nih sampinganku itu yang berhubungan dengan dunia akademik. Misal aku jadi research assistant di OIC Youth Strategic Research Society gitu ya, istilahnya komunitas riset. Aku jadi research assistant. Aku lebih siap nanti untuk menghadapi S2 ketika S2 itu adalah soal menulis, writing and reading, scientific writing gitulah ya istilahnya. Nah, itu sangat membantu. Dan setelah aku gagal sampai Januari, bulan ini pun aku gagal setelah aku lihat pengumuman posko yang terakhir November Desember kemarin baru ditutup. Aku gagal juga di Januari ini. Dan gak apa-apa, ternyata di Januari ini juga aku lolos magang di RDI, Resilience and Development Institute, yang artinya meskipun aku dijauhkan dari cita-citaku yang kemarin, tapi aku didekatkan dari anak tangga selanjutnya yang nanti ke jenjang karir berikutnya. Aku kira itu cukup strategis juga gitu. Jadi ternyata setelah kita kalau kalian pahami nih, mungkin kalian pernah dengar kata-kata bermimpilah setinggi langit, karena ketika kamu udah terlanjur tinggi nih, sejatuh-jatuhnya kamu cuma bakal jatuh di antara bintang-bintang, nggak sampai ke inti bumi gitulah istilahnya ya, nggak sampai ke dasar tanah gitu. Dan itu bener banget teman-teman. Karena apa? Kalian sudah menggapai yang atas, kalian sudah mulai meloncat, sejatuh-jatuhnya pun mungkin kalian nggak bakal gelundung di tangga yang pertama. Pasti kalian mungkin nyampe tengah-tengah atau agak ke bawahan dikit gitu. Ya emang jauh dari ekspektasi kalian, jauh dari pintu lantai selanjutnya gitu. Tapi itu nggak apa-apa gitu. Yang perlu kalian mindset dari sekarang gitu. Dan teman-teman harus yang terakhir adalah pasrah, tawakal tadi. Serahkan semuanya milik Allah. Jangan pernah menyalahkan perjalanan kalian, karena dalam perjalanan itu ada banyak hikmah gitu. Nah, mungkin sekian aja dari aku. Kalau misal emang pengen lanjut sharing lagi, bisa mungkin nanya ke WA atau Instagram, DM di Instagram aku. Nanti aku cantumin di sini ya, di sini. Nah, jangan lupa juga teman-teman, aku punya ini nih buat kalian yang tertarik sama Korea Selatan. Aku punya Instagram, nanti mungkin bisa di follow ya Instagramnya, di Talking About Korea. Nah itu. Oke, cukup sekian dari aku. Mungkin konten selanjutnya kalian bisa request di kolom komentar. Pengen bahas yang mana dulu nih, misal GKS atau LPDP atau Posko, aku berpengalaman semuanya ya. Tapi kalau misal kalian nanya apakah tahun ini pengen daftar beasiswa lagi Mbak? Oh jelas. Aku punya tujuan yang udah mentok banget, karena aku udah punya alasan banget nih. Jadi aku ngebiasin aja dan aku udah tahu cara, tinggal proses aja gitu. Kenapa enggak? Ya kan? Oke teman-teman, mungkin aku mau bilang makasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir video ini. Thanks for watching.
Don't forget to leave your comment and like give me the advice or idea to make a next content. Yeah. Okay, see you. Thank you.